Ini adalah rekaman nyata keluarga Nook sebelum membeku mati. Suhu 82 derajat Celcius. Nook melepaskan pakaian anjing laut dan merangkak bersama 3 istri di atas es untuk menghangatkan diri. Nook tidur di tengah-tengah. 3 istri mengelilingi suami. Di dalam selimut, banyak anak-anak takut membeku dan tidak berani keluar. Sebuah keluarga 10 orang hanya menggunakan satu kulit anjing laut tipis untuk melindungi dari kelembaban. Para laki-laki membeku dan wajah mereka memutih. Para istri membeku dan memeluk suami mereka erat untuk menghangatkan diri. Dan badai salju di luar menerjang bumi tanpa belas kasihan. Mampu membekukan semua hal di tanah menjadi patung es. Tingkat kegentingan tidak kalah dengan tornado akhir dunia. Lebih dari 30 anjing sled di rumah Nook diizinkan untuk membeku sampai mati sebagai anjing. 3 sudah mati. Mereka yang tidak mati ternyata masih hidup. Mereka mengeluarkan suara ratapan mengerikan, menunggu kedatangan kematian. Namun Nook terpaksa mengelilingi istri-istri untuk berteduh. Untungnya rumah esnya rapat dan tidak tembus angin. Keluarga itu bertahan hidup dengan bersusah payah namun beruntung. Pada saat itu, Nook mendengar ratapan menyedihkan anjing di luar. Nook tahu ada yang tidak beres. Pasti ada masalah dengan anjing traksi di luar. Dia segera mengenakan sepatunya sendiri, karena mengalami pembekuan semalam. Sepatu telah membeku menjadi es lama. Istri kedua diare atau tidak, Yula dengan cepat melembutkannya dengan cara menggigitnya dengan mulut. 10 tahun seperti 1 hari. Istri besar yang berusia 18 tahun sudah bersama Nook lebih dari 10 tahun. Setiap hari tetap melunakkan untuk Nook dengan cara menggigitnya dengan gigi. Istri kedua sedang menyeduh teh bagi Nook. Pada saat itu Nook segera membuka dengan pisau. Rumah es yang kedap udara. Keluar dari dalam. Melihat pemandangan di luar. Terkejut sendiri. Ternyata anjing di luar sedang makan daging anjing. Anjing kereta saljunya sudah tidak makan selama seminggu. Tidak tahan kelaparan. Memakan yang lemah. Anjing kuat. Memakan habis tubuh anjing yang lemah. Anjing lain yang tidak makan daging anjing. Masih merasa tidak adil. Nook yang marah segera meraih cambuknya dan memukul anjing kereta saljunya. Ini untuk mengajarkan anjing kereta salju bahwa mereka tidak boleh memakan sesama jenis. Menghindari agar ini tidak terjadi lagi. Anjing-anjing terjerit kesakitan. Namun Nook tahu bahwa makan daging anjing, karena dia tidak bisa menangkap mangsanya. Malapetaka karena membuat anjing-anjing kelaparan. Maka, Naalak merasa tidak tega. Berhenti. Hanya makanan yang ditemukan selanjutnya dapat mengenyangkan keluarga dan anjing-anjing. Maka dia pergi sendirian ke daerah tandus ini, untuk melihat apakah bisa menemukan jejak mangsa. Istri tertua di rumah dengan panik turun dari punggung anaknya dengan cepat, karena rumah es tidak berudara. Suhu di dalam naik ke angka mencekam minus 20 derajat. Anak tidak bisa menahan suhu tinggi seperti ini, bisa terkena kepanasan. Ibu segera meludahkan ludah dari mulutnya. Semua dioleskan ke tubuh anaknya. Ini untuk mendinginkan tubuh anaknya. Di suku Inuit, anak-anak mereka tidak akan diberi pakaian sejak lahir. Hanya saat tidak tahan, barulah mereka dibiarkan di dalam topi untuk hangat. Pada saat itu, Naalak justru menemukan seekor anjing laut yang sudah mati setengah tahun di luar. Keluarga ini akhirnya memiliki makanan. Usus di dalam perut anjing laut tidak dibersihkan dari kotoran. Tetapi ini adalah makanan favorit para istri. Dan Nook langsung memotong potongan besar daging mentah. Dimasukkan ke mulut dan dikunyah dengan lahap. Sedangkan sisa makanan yang tersisa adalah makanan lezat untuk anjing-anjing kereta luncur. Nook tidak akan membiarkan mereka kenyang, karena di Arktik, hanya dengan lapar mereka akan lebih patuh. Setelah makan dan minum secukupnya, Nook merasakan udara di luar iglu dengan tangannya. Mengetahui bahwa badai salju akan datang dalam 3 jam ke depan, mereka harus bermigrasi ke tempat berburu berikutnya dalam waktu ini, untuk mendapatkan dan memastikan makanan berikutnya. Nook menarik kereta luncur dari atas iglu. Setelah semalam terkena embun beku, kereta luncur telah membeku. Nook langsung mengoleskan air panas yang dihisapnya dari mulut istrinya ke kereta luncur. Tidak bisa tidak kagum pada kebijaksanaan orang Inuit. Mereka bahkan tahu cara mencairkan es. 3 istri bergegas menyiapkan barang. Setelah 1 jam beres-beres, ternyata mereka hanya menemukan selembar kulit anjing laut tipis sebagai harta keluarga. Kemudian Nook membungkus dan memuat barang ke kereta. Keluarga itu ditarik oleh kereta luncur menuju ke ladang es yang tak berujung. Hampir tidak ada jejak manusia di sini. Hanya keluarga Nook yang kesepian. Tak heran, setelah 3 jam, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 20 km. Tiba-tiba langit berubah menjadi badai salju yang kencang. Nook yang berpengalaman tahu bahwa badai salju ini akan membekukan mereka menjadi patung es dalam 10 menit. Maka mereka harus segera membangun rumah es untuk berteduh. Tapi dalam 10 menit ini, sangat sulit untuk membangun sebuah rumah es. Hanya bisa mencari tempat perlindungan. Nook segera membuat penilaian yang sangat tepat. Di pelabuhan perlindungan, terdapat aliran hangat yang mengalir. Pasti ada rumah es yang dibangun oleh pemburu sebelumnya. Mereka harus melarikan diri ke tempat itu dengan segera. Seperti yang diharapkan,
Setelah mereka sampai di tujuan, memang ada sebuah rumah es yang usang. Seluruh keluarga bersembunyi di dalam. Sehelai kulit anjing laut adalah satu-satunya harta mereka sekeluarga. Bantal besar diletakkan di atas tempat tidur es. 10 menit, tubuh anak itu tertutup oleh gumpalan es seberat lebih dari 20 kg. Ibu segera membersihkannya dengan sekop. Sedangkan Nook mengurus anjing kereta luncur di luar. Anjing kereta luncur tidak boleh masuk ke dalam rumah es. Kemudian, Nook masuk ke dalam. Seluruh tubuhnya tertutup oleh gumpalan es tebal. Namun, dalam waktu 10 menit ini, belum selesai sibuk, dia masih harus membangun sebuah rumah es untuk anjing-anjing kecil. Anjing-anjing penarik kereta salju adalah satu-satunya alat transportasi mereka di Arktik. Nook harus memberikan kasih sayang yang tak terbatas kepada mereka. Biarkan anjing-anjing kecil merasakan suasana rumah. Tunggu sampai anjing-anjing itu tumbuh besar. Mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah es lagi. Untungnya, 1 jam kemudian, badai salju di luar akhirnya berhenti. Tapi cuaca masih belum begitu bagus. Mereka hanya bisa tinggal sementara di sini. Nanook membawa istrinya ke permukaan es. Meskipun tempat ini luas dan sepi, tetapi indera penciuman Nanook yang tinggal lama di sini lebih peka daripada anjing. Tiba-tiba dia mencium bau amis gas amonia. Pasti ada anjing laut bernapas di dekat permukaan laut. Harus menangkap anjing laut saat ini juga. Dengan arah bau yang melayang. Nah, Nanook menduga arah lubang pernapasan anjing laut. Sebelumnya dia merasakan suhu permukaan es dengan tangannya. Menemukan itu sedang memanas. Di bawah pasti ada seekor anjing laut. Anjing laut bernafas hanya selama 20 detik. Tidak ada waktu untuk menunggu. Dia harus menangkap anjing laut dalam waktu ini. Kemudian dengan tombak ikan, dia dengan tepat mengincar kepala anjing laut. Digunakan dengan keras. Anjing laut di bawah air segera merasa sakit dan tanpa ampun berjuang di bawah. Dari kekuatan yang berasal dari tali, dapat diketahui, anjing laut di bawah sana berbobot lebih dari 100 ton. Nanook menggunakan semua kekuatannya. Tidak bisa menarik keluar anjing laut ini. Sebaliknya, namun anjing laut ini membuat Nanook menjadi basah kuyup. Namun untuk makanan yang sudah di ujung lidahnya, Nanook bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya dia langsung mengikat tali itu ke kakinya sendiri. Meskipun kakinya sudah berlumuran darah, dia juga tidak akan menyerah. Saat itu, baru saja dia menyadari bahwa dia punya 3 istri. Terlihat Nanook segera memberikan isyarat dengan cepat, meminta istri-istri datang membantu. 3 istri masih sedang jalan-jalan di luar. Salah satunya sedang buang air besar. Katanya Nanook berhasil menangkap anjing laut. Dengan menjepit kotoran di pantatnya, dia langsung berlari ke sini. Jangan tanya seberapa bersemangatnya. Banyak orang, kekuatan besar. Kekuatan anjing laut di bawah air tiba-tiba menjadi kecil. Selagi istri-istri membantu, Nanook segera memperbesar lubang di permukaan es. Kemudian dengan tajam menusukkan tubuh anjing laut dengan tombak untuk mengeluarkan darah. Anjing laut itu akhirnya perlahan kehilangan kesadaran perlawanan. Tidak butuh waktu lama. Anjing laut ini kemudian ditarik ke darat. Demi menangkap anjing laut ini, Nanook hampir kehilangan nyawanya sendiri. Dengan marah, Nanook segera mengambil pisau tajam. Langsung menanggalkan mantel luar anjing laut. Karena suhu udaranya di luar mencapai lebih dari minus 70 derajat, anjing laut bisa membeku menjadi es. Keluarga itu langsung memotong potongan daging mentah besar dengan pisau. Mereka memakannya sambil masih panas. Anak-anak sangat suka makan telapak tangan anjing laut. Kuku-kukunya juga tidak dibuang. 2 anak itu berebut makanan dengan mulut mereka. Mereka bahkan bertengkar. Jatuhnya 1 nyawa, yang berarti kelangsungan hidup yang lain. Anjing laut ini bisa membuat keluarga Nanook makan enak selama seminggu. Namun tempat ini tidak boleh dihuni lama-lama. Keluarga itu kembali ke jalan migrasi. Di sini terdapat 18 belokan di jalan gunung ini. Tapi Nanook terus lurus. Gunung es yang terjal. Nanook membawa anjing sledingnya dan langsung mendaki. Namun penuh dengan banyak bahaya. Satu kesalahan kecil bisa membuat seseorang jatuh ke dalam lubang es. Dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tepat pada saat itu, mata elang Nanook tiba-tiba menemukan mangsa di tengah hamparan salju yang tak berujung. Dia segera menyuruh istri-istrinya untuk mengelak, takut mengganggu mangsa. Kemudian dengan hati-hati ia mendekat. Dia menemukan binatang sekecil itu. Rubah Arktik berlari masuk ke dalam gua es. Nanook juga melihat mulut gua ini. Terlihat dia langsung melebarkan mulut gua. Seluruh tubuhnya masuk ke dalamnya, tanpa sedikit pun takut terjatuh ke dalam jurang. Kemudian dia menarik keluar seekor rubah Arktik dari dalam. Rubah Arktik tumbuh dengan warna yang tak terlihat dari salju. Namun itu belum bisa lolos dari pengawasan tajam Nanook. Binatang ini akan dia bawa pulang untuk membuat celana dalam bagi istrinya. Dia yakin sang istri pasti akan menyukainya. Di sini sering ada rubah Arktik. Itu artinya tempat ini cocok untuk bertahan hidup selanjutnya. Nanook menemukan tempat yang cocok untuk membangun iglu. Dia menguji permukaan tanah dengan pisau tulang. Dia menemukan pondasi sangat kokoh. Tidak mudah runtuh. Maka dia memanggil istri-istrinya. Mereka mulai bertindak.
Hanya pria yang membangun iglu di sini yang berhak menikah. Naluk karena keahliannya yang luar biasa. Bahkan gadis 14 tahun yang cantik akan dinikahkan dengan Naluk. Ini membuat Naluk memiliki 3 istri cantik di Arktik. Dia bertanggung jawab untuk membangunnya sendiri. Para istri bertanggung jawab untuk mengisi. Karena pisau tulang agak tumpul, Naluk menjilati langsung dengan lidahnya. Ini membuat pisau tulang bisa memotong balok es.